Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Sari Siswo Setiawibowo dalam program Guru Penggerak. Ini adalah program yang sangat bagus dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Di sini saya kembali ingin menyampaikan tentang koneksi antar materi. Namun tidak lupa saya selalu berterima kasih kepada fasilitator saya, seorang yang berasal dari Malang, yaitu Bapak Wasit, tetapi pengalamannya sudah sampai ke luar negeri. Ini bukti fotonya. Kemudian saya ucapkan terima kasih pula kepada Bu Fitri, Kepala Sekolah SMP 2 Pengadegan, yang bisa juara Adiwiyata mengalahkan 18 kecamatan dan puluhan SMP. Ini bersama suaminya. Suaminya juga guru penggerak angkatan 5 loh. Kemudian ini adalah Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Larangan. Tentu saja dengan restu beliau saya bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik. Terima kasih dan mohon selalu dukungannya Bapak Kepala Sekolah saya yang terhormat. Nah, baiklah, kita akan kembali lagi melakukan koneksi antar materi, tetapi sekarang sudah di modul 3.1 seperti itu. Nah, saya di sini sudah siap-siap untuk menyampaikan apa yang bisa saya koneksikan. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada modul 1.1 kita mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana di situ ada triloka. Lalu bagaimana koneksinya antara triloka dengan pengambilan keputusan? Nah, triloka itu sendiri kan ada ing Ngarso Sungkulodo, ing Madyo Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin, kita di depan itu pun harus bisa menjadi teladan. Kemudian di tengah bisa menciptakan prakarsa atau ide, dan di belakang bisa mendorong. Sehingga keputusan yang diambil harus kembali dipikirkan, apakah ini bisa menjadi teladan, apakah ini bisa menjadi prakarsa, apakah ini bisa mendorong siswa atau guru yang lain. Pada modul 2 kita juga diajari tentang berpihak kepada murid, sehingga ketika kita sebagai pemimpin pembelajaran akan mengambil keputusan, kita harus benar-benar memikirkan ini sudah berpihak kepada murid atau tidak, dan jika masih ragu maka perlu dilakukan pengujian keputusan berdasarkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah. Pada modul sebelumnya juga diterangkan tentang nilai-nilai universal, di mana nilai-nilai ini yang sudah tertanam kepada diri kita nanti ketika mengambil keputusan itu akan mempengaruhi, karena mau bagaimanapun nilai-nilai itu akan mempengaruhi prinsip-prinsip ketika kita mengambil keputusan tersebut. Pada aksi nyata sebelumnya di 2.3 kita memang dipraktekkan untuk menjadi coach dan juga menjadi coachee. Nah, coach dan coachee ini banyak sekali ilmu yang bisa kita terapkan, apalagi ketika kita untuk mengambil keputusan. Kedua ilmu menjadi coach ataupun menjadi coachee, keduanya sama-sama penting untuk menghasilkan keputusan yang lebih bijak. Pengambilan keputusan biasanya terjadi pada saat-saat yang genting. Oleh karena itu, ini juga membutuhkan sebuah pembelajaran tentang sosial emosional. Dan alhamdulillah di modul sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang latihan kesadaran penuh menggunakan teknik stop. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang sangat rumit, maka kita perlu mempraktikkan aspek sosial emosionalnya. Sungguh, pelatihan ini sudah didesain dengan sangat baik. Pada modul ini kita diperkenalkan dengan perbedaan antara bujukan moral dan dilema etika, di mana ketika bujukan moral itu ada yang baik melawan yang buruk, tetapi dilema etika lebih sulit karena ini adalah pilihan yang sama-sama baik. Dan kita bisa mengidentifikasinya sehingga kita akan bisa mengambil keputusan yang lebih baik di masa mendatang. Jika kita bisa mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan yang sudah kita pelajari, tentu saja kita bisa mengambil keputusan yang bisa membangun budaya positif di sekolah, karena budaya positif di sekolah ini sangat penting seperti kita bahas di modul 2.
Budaya yang positif ini akan membuat proses pembelajaran lebih mudah dan tidak menekan. Dengan demikian akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman, serta menyenangkan bagi murid. Hambatan yang paling sering ditemui ketika kita mengambil keputusan adalah keraguan-raguan. Oleh karena itu di modul yang sekarang ini kita dikenalkan dengan 4 paradigma, di mana ketika kita merasakan keraguan-raguan maka kita coba tinjau kembali. Apakah ini individu lawan masyarakat, apakah ini rasa keadilan melawan rasa kasihan, apakah ini kebenaran lawan kesetiaan, ataukah ini jangka pendek melawan jangka panjang. Dengan mengetahui itu, maka kita bisa lebih yakin dalam mengambil keputusan. Berkaitan dengan merdeka belajar, tentu saja kita di modul ini juga diajari tentang bagaimana untuk membuat keputusan yang selalu berpihak kepada murid. Dengan cara itu maka kita benar-benar bisa untuk mewujudkan merdeka belajar, sehingga para murid bisa merdeka untuk memilih cara belajar yang paling baik untuk mereka. Mengingat kembali modul-modul di awal, kita sebagai pemimpin pembelajaran juga harus membuat keputusan yang menuntun segala kodrat pada murid, karena murid diberi kebebasan untuk berinovasi dan berkreativitas. Dalam menuntun, seorang pendidik memberikan tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, sehingga di masa depan akan terbentuk murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif dalam mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Jadi bisa disimpulkan di koneksi antar materi ini Ki Hajar Dewantoro menjelaskan terdapat 3 pratap triloka, yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madyo Maun Karso, dan Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Nilai-nilai universal seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid harus tertanam dalam diri dan menjiwai nilai-nilai tersebut oleh seorang pendidik, terlebih dalam mengambil sebuah keputusan. Kita juga sudah mempelajari coaching, sehingga coaching menjadi salah satu proses menentukan kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah agar murid dapat mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Selain itu, pengambilan keputusan yang tepat yaitu dengan membuat visi yang berdampak pada perkembangan murid. Sebagai pemimpin juga kita harus menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam mewujudkan budaya positif ini, pendidik perlu memegang peranan sentral. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.